Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Pratama Oktavian dan teman saya Gilang Gifari akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul klasifikasi status gizi anak menggunakan algoritma KNN dan random forest. Dengan latar belakang yaitu masalah gizi pada anak masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, deteksi dini dan klasifikasi status gizi yang akurat dan efisien menjadi sebuah urgensi. Machine learning menawarkan potensi besar sebagai alat bantu inovatif dalam bidang kesehatan untuk klasifikasi status gizi yang lebih objektif dan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, klasifikasi status gizi. Membangun sistem untuk mengklasifikasikan status gizi anak menggunakan algoritma KNN dan random forest. Yang kedua, perbandingan kinerja. Mengevaluasi dan membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menemukan model yang paling optimal. Yang ketiga ada identifikasi fitur penting. Menganalisis dan mengidentifikasi fitur antropometri mana yang paling berpengaruh dalam prediksi status gizi anak. Apa sih machine learning itu? Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Pada kasus status gizi, algoritma KNN dan random forest digunakan untuk mengklasifikasikan data antropometri anak ke dalam kategori status gizi tertentu. KNN bekerja KNN bekerja berdasarkan kedekatan data baru dengan data yang sudah ada, sedangkan random forest membangun banyak pohon keputusan untuk menggabungkan hasilnya meningkatkan akurasi dan stabilitas. Metrik metrik evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengukur kinerja model. Alur pengerjaan dari kami yaitu yang pertama ada load dataset, kemudian konversi tanggal dan hitung usia dengan bulan, pembersihan data, seleksi fitur dan target, encoding, normalisasi data, split data, dan yang paling utama adalah KNN dan random forest. Kemudian diakhiri dengan evaluasi model, confusion metric, dan klasifikasi report. Konversi tanggal dan hitung usia dengan bulan, yaitu kolom tanggal diubah formatnya menjadi datetime dan kolom usia dihitung dalam satuan bulan. Pembersihan data. Kelas data yang sangat sedikit, hanya satu sampel, dihapus untuk stabilitas model. Seleksi fitur dan target. Kolom-kolom yang akan digunakan sebagai fitur dan target ditentukan. Encoding. Encoding yaitu data teks atau kategorikal diubah menjadi angka agar bisa diproses oleh model. Selanjutnya ada split data, yaitu dataset yang sudah bersih dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Normalisasi data, dataset yang sudah bersih dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya, model machine learning. Kita menggunakan model KNN dan random forest dengan evaluasi, confusion metric, klasifikasi report. Selanjutnya, apa itu KNN? KNN adalah salah satu algoritma machine learning berbasis supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip dasar KNN adalah memprediksi label atau nilai dari data baru berdasarkan mayoritas label dari K-data terdekat pada data latih. KNN disebut sebagai lazy learner karena tidak membangun model selama proses pelatihan, melainkan hanya menyimpan data latih dan melakukan perhitungan saat prediksi. Selanjutnya, random forest.
Random forest adalah algoritma ensemble learning yang dibangun dari banyak decision tree atau pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Tiap tree dilatih pada subset data dan fitur yang dipilih secara acak, sehingga setiap pohon memiliki perspektif yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang Givari. Baik, terima kasih untuk Rifki. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada korelasi antar fitur, yaitu bentuknya heat map. Jadi nilai satu itu korelasi positif sempurna, kedua kata selalu muncul bersama. Lalu ada nilai 0, itu tidak ada hubungan linear antara kedua kata. Lalu nilai negatif 1 itu korelasi negatif sempurna. Satu kata muncul, yang lain tidak pernah muncul. Nah, di sini hasil dari analisis kami, yaitu ada berat badan dan umur itu berkorelasi lemah 0,25 dengan tinggi badan dan usia. Lalu ada tinggi badan dan usia dan berat badan dan usia. Itu korelasinya 0,25. Yang lainnya itu eh, mungkin lemah ya, ininya korelasi antar fiturnya. Lalu ada fitur important, berat badan dan tinggi badan ini adalah fitur yang paling terpengaruh dalam algoritma random forest. Seperti yang bisa dilihat, ini lebih dari 0,7 di sini. Lalu klasifikasi report, ini ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi itu adalah persentase total prediksi yang dilakukan model dengan benar dibandingkan seluruh prediksi yang ada. Sedangkan precision itu adalah proporsi prediksi yang dikatakan positif oleh model dan memang benar-benar positif. Lalu ada recall. Recall itu persentase data positif sebenarnya yang berhasil dikenali oleh dan dengan tepat oleh model. F1 score itu adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall, cocok digunakan saat distribusi kelas tidak seimbang. Nah, di sini hasil classification reportnya untuk KNN-nya di sini akurasinya 0,98, lalu ada presisinya 0,96, recall-nya 0,87, advance score-nya 0,89. Di sini ada classification report untuk random forest-nya. Di sini hampir sempurna mungkin ya. Lalu ada conclusion matrix. Di sini ini tuh adalah prediksi yang tepat. Di sini data yang terbaca oleh beresiko gizi lebih itu ada 37 dan gagal satu data yang dibacanya adalah gizi kurang. Lalu ada gizi kurang yang diprediksinya itu 17. Lalu yang aktualnya itu lolos satu tadi yang di beresiko gizi ini. Di sini ada gizi gizi lebih itu diprediksinya 4, itu semua lolosnya itu ada 5, yaitu dibacanya normal. Di sini normal itu terbacanya 287 data, yang lolosnya satu di obesitas. Lalu ada obesitas. Obesitas ini terbacanya 5 dan ya terbacanya 5. Selanjutnya ada cross validation. Di sini akurasi tertinggi terjadi pada K5, yaitu mendekati 0,989 atau 98,9%. Setelah K5 terjadi penurunan akurasi secara bertahap sehingga nilai K14 dengan akurasi terendah mendekati 0,900
94 atau 96,4%. Di sisi lain, nilai K 3 hingga 5 memberikan performa terbaik secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.